Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk UTS yang kemarin gimana? Sudah dikumpulin semuanya? Sudah, Pak. Oke, baik ya. Kita masuk ke materi ke-9 ya, untuk pendidikan anti korupsi dan etika profesi ya. Nah, di mana pembahasan kita tentang peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi ya. Nah, peran strategis dari mahasiswa ya, di mana kita mengetahui ya, di dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia ada momen penting yang dikawal oleh gerakan mahasiswa, di mana mahasiswa sebagai peserta didik ya, dengan tingkat intelektualnya, kemudian daya kritis, dan etika yang paling tinggi yaitu sebagai agent of change ya, sebagai agen perubahan ya. Ini secara real berperan di dalam sejarah bangsa Indonesia ya. Nah, gerakan dari sisi mahasiswa itu cukup lama ya perjalanannya. Dari tahun 1908 itu ada terkait kebangkitan nasional ya, kemudian Sumpah Pemuda 1928, kemudian kemerdekaan 1945 ya, kemudian Tritura 1966, dan kemudian yang masih kita ingat reformasi tahun 1998 ya. Nah, kemudian ada yang terbaru di tahun 2019 ya, yang mana unjuk rasa mahasiswa itu menolak revisi Undang-Undang KPK ya. Untuk selanjutnya belum ada nih ya, baru 2019 yang terakhir ya, gerakan mahasiswa yang terbesar juga ya setelah tahun 1998. Kemudian ya, dampak dari korupsi itu sangat masif ya, itu faktanya merusak kehidupan negara dan bangsa, itu tidak bisa kita biarkan ya. Jadi masyarakat sebagai agen perubahan itu dapat diharapkan ya mampu membersihkan nama bangsa Indonesia, nama negara Indonesia dari tindakan korupsi dengan cara menjaga integritas diri kita dan menghindari perilaku yang koruptif ya. Nah, dalam hal kita mengenal suatu perilaku koruptif ataupun perbuatan koruptif kapan ya? Misalnya mengingkari integritas, kemudian melanggar hukum atau kesepakatan aturan undang-undang yang berlaku, kemudian merugikan pihak lain. Ya, ini di sini ada orang lain, lingkungan maupun sistem ya. Nah, ini contoh nih, contoh perilaku koruptif di sekitar kita nih ya. Yang pertama kelihatan ya gambarnya ya. Kalau biasanya hadir di sekolah ataupun hadir di kampus, nah ini kebanyakan rata-rata ada yang titip absen ya. Nah, titip absen kenyataannya apa? Seakan-akan hadir di dalam kelas, padahal tidak ya. Nah, di sini ada tanda tanya nih. Ada kursi, ada ini, tapi ada absennya. Ya, kemudian ketika melakukan suatu penulisan, misalnya untuk menulis tugas makalah, kemudian eh, laporan kerja praktek, ataupun nantinya tugas akhir. Nah, cenderung adanya plagiarisme. Nah, ini kita harus
hindari ya. Kemudian ini gambar berikutnya. Kelihatan gambarnya ya? Kelihatan, Pak. Baik. Nah, kemudian ini mengaku hasil kerja orang lain. Nah, mengakui hasil kerja dari orang lain. Jadi dia mengambil hasil kerja orang lain yang mengatasnamakan dirinya. Nah, ini yang terakhir nih, kelas online. Nah, ini sama nih seperti kita ini kan kelas online, kelas daring. Seolah-olah mengikuti kelas online padahal tidak. Jadi ya dijoinkan hidup, kemudian yang mendengarkan tidak ada, kemudian dia buat kesibukan lain-lain. Ini realita yang ada. Kelas ini ada nggak demikian? Ada yang seolah-olah mengikuti kelas online padahal tidak. Ada nggak di kelas ini? Jadi ya join tapi ya dibiarkan saja begitu. Nah, ini realita juga. Ini nanti dapat dilihat dari sisi pada saat untuk absensi, ada video, ada ini. Nah, itu nanti baru kelihatan ya. Nah, inilah kita harus menghindari perilaku-perilaku yang koruptif dari diri kita sendiri ya. Nah, kemudian dari sisi di lingkungan keluarga. Di sini terkait kepatuhan kita pada norma dan aturan keluarga di dalam rumah ya, di mana juga ada pertanggungjawaban dalam penggunaan barang yang milik bersama ya. Kemudian penggunaan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi, kesesuaian gaya hidup dengan besarnya penghasilan. Nah, ini perlu juga ya. Nah, kemudian ini nanti bisa diberikan perilaku koruptif, apa yang sering terjadi di keluarga atau rumahmu. Nah, silahkan ya ilustrasi ininya. Kemudian bagaimana kita dapat melakukan pencegahannya ya. Kemudian di lingkungan kampus. Nah, di sini terkait dari sisi kedisiplinan kita menghadiri kuliah ya. Kemudian kejujuran kita dalam mengerjakan ujian dan tugas kuliah. Kemudian kerjasama dalam tugas kelompok. Nah, yang kemarin ya, berarti nanti tugas makalahnya untuk nilai UTS itu harus ada kerjasama dalam tugas kelompok ya. Kemudian kepatuhan terhadap aturan-aturan kampus. Kemudian pertanggungjawaban dalam anggaran kegiatan. Nah, apabila kita menjadi panitia, kita harus memberikan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang kita gunakan. Kemudian kesesuaian pelaksanaan kegiatan kita dengan proposal yang telah disetujui. Nah, bagaimana penggunaan beasiswa sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini nanti bisa dibuat ya sendiri, misalnya perilaku koruptif, apa yang terjadi di kampus. Nah, itu bisa disampaikan. Apa langkah kita untuk mencegah perilaku tersebut ya. Nah, untuk di lingkungan sekitar ya, ini perilaku warga dan tokoh masyarakat. Nah, bagaimana kita disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini sangat sulit ini. Jadi kita harapkan ya kita membuang sampah pada tempatnya itu mencerminkan kedisiplinan kita. Ya, kemudian keterlibatan kita dalam kegiatan bersama warga, ya, kegiatan sosial. Kemudian bagaimana misalnya kita perilaku pengurus RT RW maupun tokoh masyarakat setempat, ya, kesetaraan ya, perlakuan kepada semua warga, kemudian pelaksanaan tugas untuk melayani warga, keterbukaan dalam pengelolaan dana warga. Kemudian perilaku koruptif apa yang terjadi di lingkunganmu. Nah, ini kita bisa coba mencari ya. Kemudian apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah perilaku tersebut. Masih ada ini, Nutrisari? Tak Nutrisari enggak? Habis. Bisa dilihat tuh ramba-ramba ini ya, tolong dinonaktifkan ya, dimute-kan ya. Nanti minum Nutrisarinya nanti diajak lah ya, jangan sendiri-sendiri ya. Oke ya. Aku juga enggak sih.